Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi verbal. Komunikasi berperan sangat penting bagi dunia. Komunikasi pun sanggup menyentuh seluruh lapisan kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat hidup, berkembang, dan berperan sebagai manusia dengan manusia lain dengan cara berkomunikasi. Memang komunikasi sudah ada sejak zaman purbakala, namun komunikasi baru muncul pada awal abad ke-20. Bernard Spears tahun 1989 menyebutkan bahwa munculnya peran komunikasi sebagai penemuan revolusioner atau revolutionary discovery dikarenakan adanya penemuan teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, handphone, satelit, dan jaringan komputer. Miller tahun 1991 mengatakan bahwa komunikasi berarti suatu informasi yang bisa disampaikan kemana saja. Sedangkan menurut Clevenger tahun 1999, komunikasi adalah istilah yang berhubungan dengan proses berbagi informasi secara tetap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, Nurul Hidayah. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan maupun tulisan yang bentuk komunikasinya menggunakan kata-kata baik dalam percakapan maupun tulisan. Bisa disebut sebagai speak language. Komunikasi tersebut sangat sering digunakan dalam hubungan manusia. Melalui kata-kata manusia mengungkapkan perasaannya dengan emosi, pemikiran, gagasan, atau yang mereka maksud ialah mereka ingin mengutarakannya. Mereka juga menyampaikan fakta, data, dan informasi yang sejelas-jelasnya, saling bertukaran pesan, pikiran, berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi, bahasa memegang peranan penting. Karena itu, komunikasi verbal memiliki makna denotatif. Media sering menggunakan bahasa, karena bahasa sendiri juga sanggup menerjemahkan pikiran seorang. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi dengan cara menggunakan kata-kata secara lisan atau langsung kepada orang yang berbicara dengannya. Biasanya komunikasi lisan bisa dilakukan dengan saat keadaan orang-orang yang akan berkomunikasi biasanya akan berhadapan dengan langsung. Contoh, saat komunikasi bertatap muka secara langsung bisa juga dilakukan lewat alat yang berupa komputer yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pertemuan dari jarak jauh. Tatap muka juga bisa dilakukan lewat televisi sirkuit tertutup. Komunikasi verbal. Dalam komunikasi terdapat komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki andil yang besar dalam sebuah komunikasi karena lebih mudah menyampaikan suatu hal dengan menggunakan komunikasi verbal dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Dengan harapan komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti saat seseorang yang sedang melakukan panggilan telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan menggunakan media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Kata-kata yang kita gunakan adalah sebuah representasi yang sama dengan pengertiannya dan telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa merupakan keterbatasan jumlah kata yang ada untuk mewakili objek. Kata-kata adalah sebuah kategori yang ditetapkan pada objek tertentu. Misalnya, orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Di dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan.
Contohnya yang tertulis pada kertas atau elektronik. Nah, di dalam bahasa ini terdapat dua teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Di antaranya, yang pertama itu ada kognitif teori. Kognitif teori ini dikembangkan oleh Noam Chomsky. Nah, teori ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Nah, yang kedua itu ada mediating theory atau teori penengah. Mediating theory ini dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang mengembangkan kemampuan berbahasanya tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan atau dorongan yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang ada pada dirinya. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis komunikasi verbal. Dalam jenis-jenis komunikasi verbal itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal atau berbicara, dan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal atau menulis. Dan yang kedua, ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca adalah dua hal yang sangat berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan pendengaran adalah mengambil makna dari apa yang didengar, dan membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu atau informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jelas, ringkas, dan secara berlangsung, sederhana, pendek, dan langsung. Jika kata-kata yang digunakan sedikit, maka akan terjadinya suatu kesalahan juga masih sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua ada pembendaharaan kata. Apa sih pembendaharaan kata itu? Pembendaharaan kata adalah penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang dan akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Namun, komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Yang ketiga ada arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan denotatif memiliki arti memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang terakhir ini ada inotasi. Seseorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Dalam inotasi ini, emosi sangat berperan dalam nada suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.